Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Saiful Fauzan. Saya CGP dari Kabupaten Garut, angkatan pertama. Di sini saya akan mencoba untuk berkomunikasi dengan rekan sejawat saya, yaitu Ibu Fitri. Beliau sama guru di SDN 3 Kertajaya. Di sini saya akan mencoba untuk menanyakan ada sebuah kasus terhadap kasus Bu Tati di sini. Dan saya juga akan memberikan pertanyaan kepada rekan kerja saya di sini untuk memberikan tanggapan atas kasus Bu Tati tersebut. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Nah, di sini Bu, di sini saya punya sebuah kasus di sini. Kasus tentang Ibu Tati. Dan Ibu Tati di sini, Bu Tati ini adalah guru kelas 5. Bu Tati ini merupakan rekan kerja Anda karena sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-murid pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid sangat takut kepada Bu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Bu Tati. Pada suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Bu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan tersebut dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Anda bisa melihat beberapa murid di kelas Bu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi seperti apa Anda bisa lakukan interupsi? Dapatkah Anda menginterupsi mengapa dan bagaimana? Nah, di sini Bu, ada sebuah kasus seperti itu. Kira-kira bagaimana tanggapan Ibu atas kasus Bu Tati tersebut? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar dari cerita yang Bapak tadi diceritakan ya, tentang kasus Bu Tati, mungkin pasti dia juga mempunyai alasan untuk menghukum anak tersebut. Nah, tetapi karena sesama pengajar kita mempunyai aturan tersendiri tentang masalah anak. Nah, ketika saya melihat anak tersebut, saya pasti bertanya, oh itu kenapa anak menangis? Tapi saya tidak bisa menginstruksikan kepada Bu Tati langsung, karena dia juga pastilah punya aturan tersendiri. Tapi mungkin saya akan bertanya ke anaknya, ada apa, kenapa, gitu. Nah, tetapi setelah itu saya pasti kembali lagi ke kelas saya sendiri kalau sudah tahu asal masalah dari anak tersebut. Nah, memang Bu Tati bagus secara disiplinnya kepada anak-anaknya, apalagi anak-anak yang lain dari hasil kedisiplinan Bu Tati membuahkan hasil lah, seperti anaknya menjadi berprestasi atau mempunyai kedisiplinan yang tertentu. Nah, tetapi dari segi hukumannya, menurut saya memang itu sangat tidak di zaman sekarang itu tidak sesuai, apalagi banyak undang-undang. Kalau menurut saya, kalau saya sendiri
kalau ingin menghukum disesuaikan dengan hukuman yang sekarang. Iya. Tidak langsung mendiskriminasi, tidak langsung menghukum apalagi di tengah terik matahari seperti itu. Karena di zaman sekarang pasti akan menimbulkan kesalahpahaman antara orang tua dan guru. Lebih cenderung apalagi jika orang tua yang tidak suka yang tidak suka anak dihukum seperti itu pasti akan datang langsung ke sekolah, pasti menanyakan. Tetapi ada juga orang tua yang bisa menyesuaikan. Itu untungnya yang menyesuaikan itu pasti ya mungkin terserah gurunya, mungkin anak saya punya kesalahan. Tetapi kan kebanyakan dari zaman sekarang orang tua memandangnya sebelah. Si anak masalahnya ini dihukumnya seperti ini atau lebih keras, pastilah menimbulkan kesalahpahaman. Menurut saya sekarang banyaklah hukuman-hukuman yang tidak langsung seperti itu. Masih banyak hukuman yang lebih bisa meningkatkan kedisiplinan anak yang lebih baik, pendidikan atau kemampuan anak yang lebih baik. Contohnya kita memberikan hukuman dengan cara memberikan latihan yang berhubungan dengan kesalahan anak seperti itu. Iya. Jadi menurut Ibu pada intinya di sini jika ada kasus seperti itu kita harus mengidentifikasi dulu ya Bu ya. Apa dan bagaimana itu mengapa kejadian tersebut terjadi pada anak tersebut ya. Jadi kita harus cari tahu dulu bagaimana apa kesalahan si anak tersebut ya, kenapa anak tersebut sampai dihukum sedemikian rupa oleh Bu Tati. Nah di sini kan di sini kan di sekolah kan itu dikenal dengan guru borongan. Di sini kan banyak di sini ya. Kira-kira di sini untuk guru PAI ataupun guru bahasa Inggris di sekolah tiap sekolah itu ada nggak kita Bu? Ada. Sebagian ada, sebagian tidak ada. Itu menurut ketersediaan sekolah saja. Alhamdulillah di sini ada guru PAI dan guru bahasa Inggris. Nah di sini kan kita ada guru PAI ataupun guru bahasa Inggris di sekolah. Apakah bolehkah guru tersebut memberikan semacam instruksi kepada Bu Tati tersebut? Menurut saya boleh saja memberikan instruksi atau pendapat atau pemecahan masalah kepada Bu Tati. Tetapi hasilnya terserah Bu Tati sendiri sebagai wali kelas. Kita boleh mengajukan, Bu tidak boleh ini. Kita cuma bisa memberikan saran. Sepenuhnya itu adalah sesuai Bu Tati sebagai wali kelasnya. Nah berarti itu apabila rekan guru kan boleh memberikan instruksi kepada Bu Tati, tapi apabila itu kan wewenang guru kelasnya, berarti itu kan ada hak interrogatif itu ya boleh ya. Jadi di sini pada intinya boleh untuk memberikan pendapatnya ataupun memberikan kebebasan tentang pelakuan yang sama. Nah di sini berarti guru lain ataupun guru PAI ataupun guru yang lainnya boleh kan memberikan instruksi atau memberikan pendapat tentang kasus Bu Tati tersebut. Di sini kalau begitu di sini berarti ada semacam prinsip itu yang prinsipnya di sini berbasis peraturan Bu ya. Berbasis peraturan tapi di sini juga ada prinsip prinsip kasihan atau prinsip peduli ya, prinsip peduli di sini. Peraturan ini tetap dilaksanakan di satu sisi lain, tapi juga ada sisi pedulinya di sini ya, ataupun kasihan. Nah di sini dalam pengambilan keputusan itu memang ada seperti itu. Nah di sini dalam kondisi seperti ini, apakah Bu Fitri ingin memberikan masukan mungkin kepada Bu Tati tersebut? Ya mungkin masukannya seperti saya akan menanyakan terlebih dahulu kenapa si anak tersebut dihukum seperti itu, apa masalahnya. Nah mungkin Bu Tati akan menceritakan mungkin si anak ini begini.
Ya. Nah, mungkin saya cuma memberi saran saja. Dengan keadaan seperti ini, kita carilah hukuman yang lebih tidak ekstreminasi lah. Iya. Ya, kita cari masalahnya, seperti anak itu masalahnya dalam hal apa. Ya. Kita cari hukumannya ya sesuai dengan kemampuan anak. Ya. Jangan sampai terekstreminasi, jangan sampai ada orang tua yang datang ke sekolah melaporkan anaknya sakit gara-gara kemarin dihukum. Ya. Seperti itu. Jadi di sini kita itu di sekolah itu boleh memberi hukuman, tapi hukuman itu yang bersifat mendidik, Iya, Bu ya. iya. Sifat mendidik terhadap anak yang bisa memberikan motivasi, memberikan perubahan Iya. pada anak seperti itu ya. Nah di sini kira-kira Bu di sini kan ada ada pengambilan keputusan. Nah di sini putusan seperti apakah yang diambil karena berlandaskan prinsip yang mana dari ketiga prinsip di 5 etika. Nah, kira-kira bagaimana prinsip Anda sendiri? Prinsip saya tentang Bu Tati, kalau melihat situasi anak itu emang kasihan anaknya. Ya, betul. Kalau dihukum seperti itu, apalagi perempuan. Ya. Ya, menurut saya prinsipnya memang baik, tetapi kita itu harus melihat sisi lain dari kondisi anak tersebut. Ya. Dan juga kita harus cari masalah anaknya apa gitu. Ya. Supaya kita memberi hukuman yang semakin yang mendidik lah, seperti apa. Jangan sampai anak disimpan di tengah terik matahari seperti itu. Akhirnya kan anak nanti akan sakit, akan apa Ya. gitu, akan menimbulkan masalah. Daripada kita menimbulkan masalah, mendingan kita mencari hukuman yang mendidik, Ya, lebih mendidik betul, lagi betul. gitu. Tuh. Nah, berarti di sini pada intinya pengambilan keputusan ini berprinsip dengan rasa peduli, Bu ya. Iya. Rasa peduli, mempunyai rasa empati juga di sini, rasa empati, ataupun di sini disebutnya dengan care based thinking di sini ya. Jadi prinsipnya berbasis rasa peduli. Oke Bu, menurut saya berterima kasih kepada Ibu telah memberikan tanggapan terhadap kasus Bu Tati tersebut. Saya jadi memberikan ada sebuah solusi juga atas kasus Bu Tati tersebut. Oke Bu, terima kasih Bu ya atas waktunya. Iya. Bu ya. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.